key elements are to have very strong account and management, kind of cost control, so they need to their own entities, their own countries. Langsung heboh. Lakukan puluhan kali heartbreaking ekstrem. Toprak Razgatlioglu uji brake mapping dan karakter ban di Yamaha M1 V4. Petinggi dari perusahaan penyuplai komponen pengereman Yamaha dikabarkan sempat terkejut setelah melihat data hasil latihan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah, Cok. Hahaha. Toprak Razgatlioglu kembali mencuri perhatian dunia balap internasional setelah menjalani sesi latihan khusus yang dirancang secara sangat spesifik menjelang debutnya di ajang MotoGP musim depan. Dalam latihan tertutup yang berlangsung jauh dari sorotan publik, pembalap asal Turki tersebut menggeber motor prototipe M1 V4. Sebuah motor uji yang dipersiapkan Yamaha untuk mensimulasikan karakter dasar mesin MotoGP modern, baik dari sisi tenaga, distribusi bobot, hingga respons elektronik. Latihan ini bukan sekadar sesi adaptasi biasa. Fokus utama diarahkan pada sektor pengereman ekstrem, atau yang dikenal dalam istilah teknis sebagai hard braking. Aspek ini menjadi salah satu tantangan paling krusial bagi pembalap yang beralih dari World Superbike ke MotoGP. Mengingat perbedaan karakter ban, bobot motor, serta gaya pengereman yang jauh lebih agresif. Berdasarkan data telemetri yang terekam selama sesi tersebut, Toprak tercatat melakukan 20 kali pengereman keras dengan tekanan maksimum pada tuas rem. Intensitas ini tergolong sangat tinggi untuk sesi latihan non-balapan dan menunjukkan pendekatan ekstrem yang diambil Toprak dalam proses adaptasinya. Latihan ini jelas dilakukan dengan tujuan yang terukur. Tim teknis Yamaha memanfaatkan sesi tersebut untuk menguji berbagai konfigurasi brake mapping, termasuk kombinasi engine brake control, tekanan hidrolik pada sistem pengereman, serta respons cakram karbon dalam kondisi deselerasi agresif. Toprak secara sengaja memaksa motor masuk ke fase pengereman paling ekstrem untuk mengevaluasi sejauh mana stabilitas sasis, distribusi bobot depan belakang, serta traksi roda belakang dapat tetap terjaga. Karakter balap Toprak yang dikenal dengan gaya late braking kembali terlihat sangat dominan. Ia kerap menahan pengereman hingga titik terakhir sebelum memasuki tikungan, memanfaatkan kontrol rear slide untuk menjaga arah motor tetap presisi. Teknik ini membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap rem, throttle, dan keseimbangan motor, sesuatu yang telah menjadi ciri khas Toprak sejak tampil di World Superbike. Menariknya, salah satu petinggi dari perusahaan penyuplai komponen pengereman Yamaha dikabarkan sempat terkejut setelah menelaah data hasil latihan tersebut. Dalam evaluasi internal, ia menyebut belum pernah melihat pembalap yang berani melakukan pengereman sekeras dan seintens ini secara berulang dalam satu sesi latihan, terlebih pada fase adaptasi awal menuju MotoGP. Fakta tersebut semakin menegaskan reputasi Toprak sebagai pembalap dengan kepekaan luar biasa terhadap sistem pengereman dan keseimbangan motor. Latihan ekstrem ini juga menjadi sinyal kuat bahwa proses adaptasinya tidak dilakukan secara bertahap konvensional, melainkan langsung menyasar batas maksimal performa teknis motor. Namun, gaya balap Toprak yang agresif dan penuh atraksi juga memunculkan tanda tanya besar. Apakah pendekatan ekstrem tersebut akan efektif di MotoGP, sebuah kelas yang sangat mengandalkan konsistensi, manajemen ban, dan efisiensi elektronik? Menurut seorang insinyur yang memiliki pengalaman panjang di MotoGP dan World Superbike, kepindahan Toprak justru berpotensi menjadi sebuah eksperimen teknik yang sangat menarik. Dikutip dari media GP1, insinyur tersebut menilai tantangan terbesar Toprak adalah beradaptasi dengan ban Michelin setelah bertahun-tahun mengandalkan Pirelli di World Superbike. Perbedaan karakter ban ini memengaruhi cara motor direm, diputar, hingga keluar tikungan. Selain faktor ban, karakter motor Yamaha di MotoGP, serta sistem elektronik yang jauh lebih kompleks, juga menuntut pendekatan berkendara yang berbeda. Kontrol traksi, engine brake strategy, hingga manajemen daya menjadi elemen penting yang harus dikuasai Toprak dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, sang insinyur menilai bahwa jika Toprak mampu menyesuaikan gaya balap agresifnya dengan karakter ban Michelin dan filosofi motor MotoGP,
Ia berpotensi mendefinisikan ulang parameter fundamental berkendara modern. Penilaian ini menegaskan besarnya potensi dampak yang bisa ditimbulkan Toprak di kelas utama. Langkah Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP juga dinilai dapat membuka jalur baru bagi pembalap World Superbike untuk menembus kelas tertinggi balap motor. Selama ini, arus perpindahan justru lebih sering terjadi dari MotoGP ke World Superbike, bukan sebaliknya. Tantangan besar pun sudah menanti di garasi Yamaha. Toprak akan berbagi motor dengan Fabio Quartararo, salah satu pembalap paling disegani di grid MotoGP. Untuk meraih kemenangan, Toprak bukan hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu menyaingi rekan setimnya sendiri dalam pengembangan motor dan konsistensi balapan. Ambisi Toprak Razgatlioglu pun terbilang sangat tinggi. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menantang Marc Marquez pada musim 2027. Target tersebut memang terdengar berani bagi seorang rookie MotoGP. Namun justru disitulah daya tarik utama dari kepindahan Toprak. Dengan pendekatan teknis ekstrem, mental kompetitif yang kuat, serta keberanian menembus batas, Toprak Razgatlioglu kini bukan sekadar pendatang baru. Ia hadir sebagai variabel baru yang berpotensi mengguncang tatanan MotoGP di masa depan. Gila sih ini Toprak, belum resmi balapan di MotoGP saja, datanya sudah bikin insinyur Yamaha kaget. 20 kali hard-braking ekstrem dalam satu sesi latihan itu bukan main-main. Kelihatan banget mental juaranya, langsung mau ngetes batas motor. Kalau adaptasi ban Michelin-nya cepat, bisa jadi kejutan besar di MotoGP. Dari dulu Toprak memang beda, gaya late break-nya itu khas dan berani. Di Superbike saja sudah bikin lawan frustasi, sekarang dibawa ke MotoGP. Salut sama Yamaha juga yang berani kasih kebebasan Toprak buat explore limit motor. Ini bukan rookie biasa, ini pembalap yang siap guncang grid. Yang bikin merinding itu reaksi penyuplai rem Yamaha. Kalau sampai mereka bilang belum pernah lihat data seperti ini, berarti Toprak benar-benar out of the box. Semoga Yamaha bisa menyesuaikan setting elektronik dan sasis supaya gaya ekstrem Toprak ini jadi senjata, bukan bumerang. Toprak lawan Quartararo di satu tim itu bakal seru banget. Satu pembalap halus dan presisi, satu lagi agresif dan penuh atraksi. Kalau Yamaha bisa manfaatkan dua gaya ini buat pengembangan motor, musim depan bisa jadi awal kebangkitan besar. Saya sih optimis Toprak bakal cepat nyetel. Target Toprak mau nantang Marc Marquez di 2027 itu berani tapi masuk akal. Dari cara latihannya saja, kelihatan dia tidak setengah-setengah. MotoGP butuh karakter seperti ini, pembalap yang berani beda dan mau ambil risiko.